nasionalisme dan Islam. Dua buah ideologi yang seringkali dibenturkan dalam dunia politik Islam. Pertanyaan adalah, apakah benar keduanya itu bertentangan? Bagaimana interaksi yang terjadi di antara keduanya sepanjang sejarah mereka? Mari kita saksikan video ini untuk mengetahui selanjutnya. Tense new beginnings for Tunisia, its Arab neighbors nervous of how revolutionary feelings could spread. Mubarak deposed. Menurut Michael Hecher, dalam bukunya Containing Nationalism, nasionalisme adalah sebuah ideologi yang meyakini bahwa sebuah bangsa itu selaras dengan sebuah negara. Sebuah bangsa adalah komunitas yang berbasis etnis, bahasa, budaya, maupun wilayah. Sedangkan negara adalah sebuah entitas politik yang membawahi sebuah populasi di sebuah wilayah tertentu. Jadi, nasionalisme adalah sebuah ideologi yang meyakini bahwa setiap bangsa berhak untuk memiliki negaranya masing-masing. Maka pada tiap-tiap hari 17 Agustus saya berdiri. Sebenarnya menurut Islam dari awal tidak pernah mendikte sebuah ideologi apapun dalam berpolitik. Islam hanya menekankan bahwa setiap negara harus menjaga 5 nilai-nilai besar syariat Islam. Memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta benda, dan memelihara keturunan. Selama sebuah negara menjaga 5 nilai-nilai besar syariat Islam ini, maka setiap muslim wajib mentaati negara tersebut dan negara tersebut dianggap sah pemerintahannya. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa banyak orang yang menganggap bahwa Islam itu bertentangan dengan nasionalisme? Hal ini bisa kita temukan jawabannya dengan melihat sejarah Timur Tengah pada abad ke-19 akhir dan awal abad 20. Jadi, dahulu Timur Tengah itu dikuasai oleh Kekaisaran Utsmaniyah, yang mana menurut sebagian orang itu dianggap sebagai kekhalifahan yang sah, menguasai atau memimpin dunia Islam. Kemudian datanglah konsep nasionalisme yang membuat wilayah-wilayah negara Utsmaniyah ini terpecah belah, dari yang di Eropa, yang di Afrika maupun yang di Asia. Ada misalnya Serbia dan Bosnia yang memerdekakan diri pada tahun 1878. Kemudian ada Mesir yang memerdekakan diri pada tahun 1882. Kemudian ada juga Bulgaria dan Albania yang memerdekakan diri pada tahun 1912. Dan kemudian negara-negara Arab yang wilayahnya dicaplok dan dijajah oleh Inggris dan Prancis setelah kekalahan Kekaisaran Utsmaniyah pada tahun 1917. Dari sini konflik-konflik pun bermuncul. Both Arabs and Israelis realize the historic importance of the battle. Frontline troops are only able to make limited advances, constantly under heavy fire from the Jordanians, who remain immovable. Israeli casualties mount, and it is decided to wait for additional tank support and the cloak of darkness before the siege of Jerusalem. Yang mana kemudian terjadi Perang Dunia Kedua, yang itu juga membuat Afrika Utara hancur. Kemudian terjadi juga Perang Arab-Israel tahun 1948, Perang 6 Hari 1967, Perang Yom Kippur 1971, dan banyak-banyak konflik internal di antara negara-negara Arab tersebut. Misalnya seperti Revolusi Irak tahun 1951, dan kemudian terjadi juga pembantaian yang dilakukan oleh Hafidz al-Assad dan Bashar al-Assad di Suriah. Kemudian terjadi juga Arab Spring di tahun 2011 yang memakan korban banyak sekali. Hal ini terjadi karena adanya konsep nasionalisme. Itu artinya konsep nasionalisme tidak berhasil untuk menjaga 5 nilai Islam tersebut. Karena dari situ banyak muslim yang memang mati kelaparan, terpaksa meninggalkan rumahnya, kemudian juga tewas akibat konflik, dan masih banyak lagi. Nah, hal ini menimbulkan pertanyaan. Apakah nasionalisme bisa kita sebagai seorang muslim jadikan sebagai ideologi politik? Karena pada hakikatnya, atau misalnya kita melihat pada fakta-fakta empiris yang ada,
nasionalisme tidak bisa melindungi 5 nilai besar syariat Islam. Menurut Ane, nasionalisme adalah sebuah ideologi yang tidak baik dan juga tidak buruk. Tergantung dari siapa subjek atau pelaku atau yang menunggangi ideologi nasionalisme tersebut. Kalau kita bisa lihat dalam sejarah Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pada saat itu pernah menggunakan istilah kesukuan. Ya walaupun pada saat itu memang belum ada ide tentang konsep nasionalisme. Tapi kurang lebih kesukuan dengan nasionalisme adalah sebuah hal yang 11-12 lah ya. Jadi Rasulullah itu membagikan pasukan berdasarkan Muhajirin dan Ansor, di mana Muhajirin adalah orang-orang Mekah, Ansor adalah orang-orang Madinah. Kemudian juga Rasulullah SAW mempercayakan sebuah urusan kepada Sa'ad bin Mu'ad, di mana pemimpin kaum Aus, dan juga kepada Sa'ad bin Ubadah yang merupakan pemimpin kaum Khazraj. Artinya beliau tuh juga menunjuk sesuatu tuh dengan basis kesukuan. Nah ini boleh karena Rasulullah SAW menggunakan atau mengeksploitasi nasionalisme tersebut untuk hal-hal kebaikan. Sedangkan dalam konteks hari ini banyak sekali politikus-politikus, terutama di negara-negara barat ya, atau di negara muslim juga nggak sedikit, yang menunggangi nasionalisme untuk menghancurkan Islam. Misalnya mereka kemudian membenturkan Islam dengan sekularisme, yang mana bahwasannya nasionalisme itu sama dengan sekularisme, jadi nggak akan cocok dengan agama. Kemudian juga misalnya mereka membenturkan antara kearaban dengan nativisme. Jadi kayak Islam itu dianggap sebuah entitas asing di negara-negara non-Arab. Padahal Islam itu bukan hanya untuk orang Arab saja. Baik teman-teman, itulah video singkat nggak ya, nggak tahu saya, terkait dengan nasionalisme dan Islam. Semoga dengan ada video ini kita bisa lebih paham, kita bisa lebih memposisikan diri kita dengan lebih bijak dalam topik nasionalisme dan Islam ini. Gimana menurut teman-teman? Nasionalisme itu bertentangan gak sih dengan Islam? Coba komentar di kolom komentar di bawah ini ya. Dadah, terima kasih. Selamat tinggal dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah, terima kasih. Selamat tinggal dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.